Ya, hari ini adalah perayaan Hari Penyiaran Nasional ke-92. Memang rutin kita lakukan, misalnya di tanggal 1 April sesuai tanggalnya, tapi kebetulan tahun ini kita selenggarakan di bulan Juni, awal Juni, karena memang momentumnya pas. Ini adalah Hari Pancasila juga. Ada kolaborasi, ada sinergi, ada ikatan antara Pancasila dengan penyiaran. Yang kita berharap dari penyiaran nasional ke-92, penyiaran kita yang hari ini memang kondisinya kita tahu tidak baik-baik saja. Kita berharap ada semangat Pancasila bahwa nilai-nilai kebangsaan tetap disiarkan di televisi maupun radio. Dan kita berharap nanti kita lembaga penyiaran juga tetap semangat bahwa era diskusi memang menjadi tantangan kita bersama, tapi jalan keluar harus kita carikan secara bersama-sama antara KPI sebagai regulator, KPI, KPID, terus akan bersinergi dengan lembaga penyiaran baik di tingkat nasional maupun daerah. Kita berharap hari ini kita bisa mencari solusi-solusi baru, karena kegiatan ini kita rangkaikan dengan acara kita yaitu rapat koordinator nasional yang dihadiri oleh KPI di seluruh Indonesia. Dan kita berharap dalam kegiatan itu juga dirumuskan hal-hal yang terkait dunia penyiaran kita, yang tantangan ke depan, apa yang harus dibenahi di lembaga penyiaran maupun bagi kami di secara kelembagaan KPI maupun KPID. Intinya semangat hari ini harus kita bawa bersama. Hari ini juga kolaborasi, KPI tidak bersendiri, bersama KPID DKI, juga dengan asosiasi ATPSI, dengan Yayasan Publikasi. Kita juga menyiarkan acara ini. Kita berharap masyarakat juga bisa menikmati siaran sehat dengan berolahraga, dan kita berharap industri juga menemukan jalan keluarnya agar juga bisa menumbuhkan industri yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Berarti di momen Hari Penyiaran Nasional sendiri itu juga banyak PHK juga di industri media dan yang lain. Jauh ini sudah ada langkah-langkah yang KPI sebagai regulator terkait apa yang terjadi di lembaga penyiaran, dunia penyiaran, kita juga melakukan koordinasi dengan kementerian, terutama Kementerian Komunikasi ya, komunikasi dan digital, dan juga teman-teman asosiasi sendiri, karena tentunya jalan keluar yang dilakukan dalam lembaga penyiaran masing-masing itu juga berbeda. Tentunya yang kemarin kita juga diskusi dengan TVSI, juga anggota TVSI juga cara menyelesaikan di internal mereka juga berbeda-beda, dan kita berharap bahwa ini PR bersama. Saya kira tantangan tidak hanya lembaga penyiaran, KPI sebagai regulator, juga teman-teman KPI di daerah juga sama-sama mencari jalan keluar. Pola seperti apa? Kolaborasi dengan pemerintah nasional, pemerintah daerah, atau pemerintah tingkat kabupaten juga harus kita lakukan. Karena ketika penyiaran ini mengalami kemunduran atau banyak yang dilupakan, maka informasi yang sehat, informasi yang akurat di tingkat masyarakat juga berkurang, karena banyaknya lembaga penyiaran baik radio maupun TV yang mengurangi tenaga karyawannya. Kita berharap sama-sama kita cari jalan keluar. Formula seperti apa yang terbaik bagi Indonesia ketika di era disrupsi, agar teman-teman lembaga penyiaran bisa tetap eksis, tentunya adaptif dan juga inovatif, tapi juga bersama-sama dengan yang lain bisa meneruskan nanti juga di Rakornas. Kira-kira apa yang menjadi dorongan KPI dan KPID dalam kondisi dunia penyiaran sekarang? Pak, memang nanti kan dalam rangkaian acara kan akan ada rapat ya Pak. Mungkin mungkin bisa dijelaskan kan nggak sih Pak, apa yang akan menjadi pembahasan utama atau tantangannya tadi Bapak, seperti apa sih sebenarnya? Soal pembahasan apa yang dibahas banyak, nanti biasanya setelah selesai pembahasan, karena kita hadir seluruh Indonesia permasalahan terkait lembaga penyiaran dari daerah terkait kelembagaan KPI ini sendiri, maupun juga isu-isu terkait dengan penyiaran. Nanti biasanya kalau sudah selesai kita sampaikan ke publik apa sih yang dirumuskan, kita yang nanti sampai nanti mulai siang nanti sampai nanti malam rakornas yang dihadiri oleh KPI Indonesia. Pak, berarti apakah dalam pembahasan itu juga ada perubahan dari Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS akan disesuaikan lagi nggak Pak nanti dalam lewat rakornas itu? Nah, nanti kita sampaikan, karena memang dorongan kita tahu bahwa teknologi sudah berkembang dan posisi Undang-Undang Penyiaran juga usianya sudah 23 tahun ya. Jadi kita berharap ini penting, karena bagi kami regulasi ini penting untuk mengayomi terutama bagi lembaga penyiaran yang hari ini juga sudah mengalami agak dirugikan dengan posisi undang-undang sekarang, karena ada platform media baru yang secara saat ini belum diawasi oleh pihak manapun. Kita berharap ada keadilan yang sama ketika lembaga penyiaran juga diawasi, maka platform yang lain juga diawasi, dengan tentunya regulasi perlu didiskusikan semua pihak, karena kita tidak ingin apa yang sudah berjalan di negeri ini juga merugikan dari pihak-pihak lain. Tentunya kita berharap ruang-ruang diskusi dengan para pihak. Kita berharap dari Dewan Perwakilan
kita yang sedang merumuskan undang RUU penyiaran ini juga sama-sama mengajak masyarakat memberikan masukan apa sih yang harus dilakukan ketika ada ketidakadilan di lembaga penyiaran dengan media yang lain. Kita berharap ini juga dukungan dari teman-teman media, kita kawal bersama-sama agar RUU ini benar-benar bisa adil, seimbang dengan semua platform yang ada di negara kita. Karena kita ingin platform apapun ketika diatur juga tidak merugikan para teman-teman yang sudah mendapatkan manfaat dari itu, tapi kita tidak ingin lembaga penyiaran juga menjadi pihak yang dikorbankan ketika itu tidak diatur. Kita ini sama-sama cari jalan keluar, keadilan yang merata, semua bisa diawasi, tapi tidak dirugikan oleh regulasi itu. Makanya diskusi antara Dewan Perwakilan Rakyat, KPI, dengan kementerian lain maupun para pihak yang lain, masyarakat, akademisi juga perlu kita libatkan sehingga apa yang disusun nanti benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ya, kondisi Indonesia hari ini. Oke, baik Pak. Oke, makasih Pak.